rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
rancanganmu, Tuhanku. Heran perbuatanmu, oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Oh, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Yes. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Kami boleh masuk ke dalam sesi yang baru sama-sama dengan Engkau. Sesi ini kami biarkan Engkau bekerja penuh, mengurapi setiap anak-anak Allah yang datang bergabung di acara ini, siapapun dia, seberapa banyak yang telah mereka mendengar tentang Engkau Tuhan, seberapa banyak mereka menjadi orang Kristen. Kami minta Engkau Tuhan yang membuat kami semua ngalamin siapa Engkau. Oleh kasih-Mu, oleh setiap curahan isi hati-Mu, oleh kerinduan-Mu, kami boleh mendekat dan kami boleh menjadi anak-anak Allah yang dimenangkan, menjadi anak-anak Allah yang dikhususkan dan dikuduskan. Mari Tuhan bangun kami semua dalam satu pengertian, satu hati, satu roh, satu dipimpinan oleh-Mu, dan kami semua tunduk di bawah firman. Roh Kudus berikan pada kami hati untuk mengerti dan hati untuk menangkap apa yang diajarkan, dan Bapa Surgawi berikan pada kami kerendahan hatian dan kelemah lembutan. Apa yang sedang Kau ajarkan, hikmat pengertian kewahyuan menguasai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, shalom. Terima kasih sudah bergabung di acara online, dan biarlah online sore hari ini sesi yang baru Bapak Ibu sekalian, sesi yang baru tentang mendengar pengajaran tentang kasih. Wah, tentang kasih ya. Ini pengajaran yang sebetulnya membuat membuat kita mengerti tentang apa sih kasih itu. Dan seperti biasa, sesi-sesi yang akan datang ini seperti yang sesi-sesi sebelumnya tentang mengoyak hati, tentang bagaimana datang kepada Tuhan dengan hati yang baru. Dan setelah ngalamin Tuhan dengan hati yang baru itu, hati kita akan semakin diubahkan. Wah, udah hatinya baru, hatinya semakin diubahkan. Mengapa harus demikian? Karena kita memang harus memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita memang cukup baik, tapi belum sempurna, berarti tandanya kita mesti harus belajar. Sampai dengan tamat pelajarannya.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang inbox ke saya atau ada WA ke saya atau ada pesan ke saya akan hold dulu. Mungkin dari siang saya hold dulu semuanya. Barusan juga ada yang masuk WA nanya sesuatu, nanti saya jawabnya ya. Mohon bersabar karena sampai malam nanti saya akan online terus. Jadi saya harus betul-betul mempersiapkan materi apa ya namanya, mengubah hati kita sebagus-bagusnya. Dan saya percaya saya pun akan diubahkan juga sepanjang materi dibagikan ini. Saya diubahkan juga loh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bukan menggurui, tapi yang diubahkan pertama kali itu saya. Ya kita bersyukur kita sering kali diubahkan Tuhan. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung saling menyapa satu sama lain. Bagaimana dengan kota Bapak Ibu sekalian? Saya akan cek dulu siarannya apakah bisa diterima nggak oleh orang lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Oke, kita akan bahas kali ini tentang kasih yang benar. Sepanjang seri ini ngomongin soal kasih semuanya. Dan kita akan menemukan kebenaran ternyata kita tuh masih terbatas dalam hal soal mengasihi. Betul, saya juga belajar di sini. Ketika saya mempersiapkan materinya, wah saya masih banyak harus belajar tentang kasih. Kita mulai ya. Nah, agar kasih yang benar dapat bertumbuh di dalam kita, banyak karakter buruk di dalam kita yang harus dibuang. Sekalipun kita sudah ngaku jadi Kristen dan dipimpin oleh Roh Tuhan sekalipun, ternyata kita harus lebih banyak membuang. Betulan, buang semuanya. Buang karakter buruk, pikiran buruk, hati lama dan sebagainya. Dibuang semuanya. Agar apa? Agar ngalamin karakter Kristus yang kemudian tumbuh semakin lengkap. Bagian kita adalah meminta tolong. Roh Kudus memang diberikan untuk menolong kita, untuk melakukan hal-hal yang kita sendiri tak sanggup lakukan. Dan satu-satunya cara untuk kita kemudian hidup di dalam karakter yang baru lewat hidupnya Tuhan Yesus. Kita udah jelaskan itu di seri-seri sebelumnya. Hanya Roh Kudus kemudian yang sanggup membuang karakter daging di dalam diri kita. Ia selalu siap menolong kita, tapi kita perlu berdoa dan meminta untuk Roh Kudus mengerjakan segala sesuatunya. Kalau tidak, ia tak dapat melakukan apa-apa dengan kita. Karena sebetulnya ia menghargai kemerdekaan kita. Berbeda dengan si setan yang biasa memaksakan keinginannya kepada manusia, karena manusia berada di bawah perbudakannya. Jadi kalau di bawah perbudakannya terserah dia. Nah tapi kalau Roh Kudus, Allah Bapa atau Tuhan Yesus, seringkali membuat kita tuh tersadar dan ngikutin dia dengan kasih, dengan taat. Adanya kasih yang kita pancarkan untuk kita nurutin, itu sudah cukup untuk Roh Kudus bekerja mempreteli kedagingan kita. Apalagi kalau kita bilang kepada dia, Roh Kudus silakan kau tanggalkan preteli saja pikiranku yang salah ini. Dan Roh Kudus mau memerdekakan kita dari perbudakan setan karena kita diciptakan menurut gambarnya Allah. Dan dia akan membersihkan kita dari semua kedagingan yang masih tinggal di dalam kita. Terutama yang ia banyak akan bersihkan adalah cinta akan dunia ini agar memberi kesempatan kasih Allah yang benar tumbuh di dalam kita. Jadi kalau kita perhatikan apa saja yang perlu dibereskan, yaitu cinta akan dunia hingga kasih akan Allah lengkap timbul di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kita buka ayatnya ya, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekalipun kita ngakunya mengasihi Allah, tapi kita terikat dengan kasih kepada dunia.
Kita lebih menyukai kegiatan-kegiatan duniawi yang menyukakan daging kita daripada menyukakan hati Allah. Nah, itu yang disebut dengan cinta dunia, cinta akan dunia. Apa yang Allah nyatakan, apakah standarnya itu, pengajarannya, nasihatnya, kita seringkali nggak mau terima. Kalau kita suruh ampuni saja nak, nggak mau gitu ya, itu tandanya kita masih cinta dunia. Banyak yang ngalamin begitu, banyak. Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengetahui bahwa kasih akan dunia, kasih kepada dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia dan di dalamnya, maka kasih kepada Bapa itu tidak ada dalam diri orang itu. Dan kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau hidup dalam daging, apakah bisa diperkenankan hidup berdampingan dengan Allah? Enggak, ternyata Bapak Ibu sekalian. Kita mesti tahu ayatnya demikian. Bahwa hari-hari ini kalau kita mendapatkan anugerah, mendapatkan perkenanan, ya, dapatkan satu kesempatan untuk kita hidup sekali lagi, satu hari lagi, besoknya lagi, itu adalah anugerah. Meskipun kita masih hidup dalam kedagingan, tapi dia tetap mau berdampingan dengan kita. Mengapa? Itu anugerah, itu kesempatan untuk kita mengenal siapa dia. Dan kalau kita lihat di ayat ini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya apa? Mungkin kita hanya terbentuk pikiran untuk berbuat baik saja. Apakah berbuat baik itu dibenarkan dalam kerajaan Allah? Bisa jadi mungkin. Tetapi bukan itu yang Allah mau sebetulnya. Dia punya standar, dia punya kepentingan juga. Kita mesti ngikutin standar dan kepentingannya dia. Kalau ngikutin standar, Allah Bapa inginnya kita sempurna, kudus, tak bercacat. Dan kalau ngikutin kepengennya, dia ingin agar orang-orang di luar sana mengetahui bahwa Allah menjawab doa mereka dan Allah ingin melawat mereka. Jadi Allah butuh kerjasama dari kita. Allah membutuhkan diri kita untuk menjadi duta besarnya, menjadi juru bicaranya. Perlu adanya kesepahaman di dalam persekutuan dengan dia bahwa kalau saja ada daging itu memang menghalang-halangi pekerjaan Allah dengan luas. Maka mari kita perdalam apa yang sedang kita akan lebih banyak mengerti tentang hal ini. Dan silakan siapkan catatan jurnal pribadi serta Alkitabnya Bapak Ibu sekalian, karena akan banyak catatan-catatan pada malam hari ini. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui, kita sudah ada di level mana nih gitu ya. Bukannya saling membandingkan satu dengan yang lain Bapak Ibu, enggak. Tapi bagaimana kita sekarang sudah di level mana dalam berjalan bersama-sama dengan Allah. Penting kalau kita berharap akan adanya pengangkatan dan sebagainya, tapi kita belum melangkah ke arah sana, kita kan ketinggalan juga Bapak Ibu sekalian. Maka satu yang akan kita pelajari sekarang, kasihilah Allah dan firman-Nya. Itu saya pernah bagikan di seri sebelumnya tentang mendengar dan mengenal suara Tuhan. Maka sekarang ada satu pernyataan, kasihilah Allah dan firman-Nya. Kasihilah Allah dan firman-Nya. Allah mengirimkan roh anak, itu Tuhan Yesus, melalui perkataan-perkataan yang ia katakan kepada kita. Lebih besar kasih kita kepada firman-Nya, lebih besar pula kasih kita terhadap Allah bertumbuh. Jadi kalau kita banyak ngasihi firman dengan nurut, lebih besar kemudian yang tercipta kasih kita kepada Allah yang semakin bertumbuh. Hanya ada satu dasar untuk datang kepada Dia, pada Allah kita, yaitu kasih. Kasih kita akan menarik kita mendekat kepada Allah. Kasih adalah jaminan akan adanya berkat, kuasa, kekuatan, wibawa, dan kemuliaan yang berkelanjutan. Namun sayang pada umumnya orang-orang datang kepada Allah dan berharap Allah akan mengerjakan banyak hal untuk mereka. Sedangkan
mereka menaruh hati mereka kepada hal-hal yang bersifat kedagingan. Itu yang menjadi halangan mengapa daging dan Allah itu senantiasa ada satu jarak yang demikian besar. Bahkan kerajaan Allah tak mungkin bisa begitu leluasa banyak ketika ada kedagingan. Meskipun kita hari-hari ini menerima begitu banyak anugerah. Tetapi karena kasih itu lebih besar daripada apapun, maka Allah pun tetap mencintai mereka. Tetapi bagi kita yang tahu, yang kita udah ngerti, barang siapa yang datang mendekat kepada Allah harus diajar bersikap dengan sopan, dengan benar, dengan sempurna, bukan? Nah, Allah ingin agar semua orang mengetahui hal ini. Yuk kita buka ayatnya. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Standar bahwa kita mesti ngasihi, maka kalau kita ngasihi dibilang sebagai orang yang nurut. Maka kalau kita nurut dan kita mengasihi Tuhan, maka Bapa dan Tuhan Yesus akan tinggal bersama-sama dengan kita di tubuh ini. Nah, standar yang tadi dibilang oleh Tuhan Yesus itu datangnya bukan dari Tuhan Yesus sendiri. Standarnya datang dari Allah Bapa yang ngutus Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu penjabarannya, yang mengasihi adalah yang nurut. Kalau orang yang nurut kepada perkataan Tuhan Yesus bukan artinya dia nurut kepada Tuhan Yesus saja, ternyata Tuhan Yesus memperkenalkan siapa Bapa, dan kemudian Bapa dan Tuhan Yesus sendiri akan berdiam di dalam tubuh orang yang mengasihi Bapa dan Tuhan Yesus itu. Standarnya itu datangnya dari Bapa. Jadi apapun saja yang dikatakan Tuhan, standarnya datangnya dari Bapa. Nah, kalau kita ngasih Tuhan Yesus dan perkataannya, maka Bapa akan datang diam bersama-sama dengan dia. Untuk apa Bapa datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus datang di dalam diri orang percaya? Agar orang percaya itu mempunyai hati dan kerinduan yang dimiliki oleh Allah. Benar-benar tenggelam dalam kasih Allah. Hingga orang tersebut nggak mampu lagi mengoperasikan tubuh manusia lamanya, hati lamanya, pikiran lamanya. Karena yang bergerak, berpikir, dan mengasihi adalah Allah sendiri. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu yang membuat kita masih dalam anugerah pada saat hari ini. Meskipun kita mungkin masih banyak hal-hal yang perlu kita tanggalkan, tapi kita tetap mengapung di dalam anugerah Allah. Kalau lihat di perjanjian lama gitu ya, begitu ada pelanggaran langsung mati dan sebagainya. Bukan berarti Allahnya kejam atau Allahnya pengen semuanya mati gitu ya, enggak. Tapi kita melihat bahwa hari-hari ini anugerah Allah tetap membuat kita ada di atas permukaan, mengapung terus. Meskipun harusnya tenggelam. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita betul-betul mengasihi, maka dibilang di sini sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kelak, kalau kita akan mengerti dan kita sudah mengerti dan kita berlanjut kepada kematangan yang sebenar-benarnya, nanti banyak yang harus kita perbuat. Betulan, ini anugerah yang lain. Anugerah dari Tuhan untuk kita melakukannya dengan kesetiaan Tuhan. Kita gak mampu untuk melakukan itu, tapi Tuhan yang mampukan. Dan kita akan kemudian mengalami peremukan hati. Kalau Bapak Ibu sekalian menangkap di Facebook saya, di Yoel 2 ayat 13 kalau nggak salah, itu berupa, koyakanlah hatimu dan bukan jubahmu, bukan bajumu. Bicara soal pergantian hati. Anda boleh berdoa, Anda boleh meratap, Anda boleh berpuasa. Tapi kalau tanpa perubahan karakter, tanpa perubahan hati, semuanya masih sama saja.
Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk lagi ke ayat berikutnya, 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu manusia penuh dengan pilihan-pilihan begitu loh. Manusia dikatakan di sini akan mencintai dirinya sendiri atau mengasihi dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia mungkin mencintai Tuhan, menjadi orang Kristen, ke gereja, semuanya normal. Semuanya normal. Bahkan berbuat baik. Normal. Tapi kemudian manusia itu hidup di luar rencana Allah. Meskipun manusia tersebut mempunyai peringkat tertentu, misalnya bisa berbahasa roh, bisa bernubuat. Tapi ketika manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka kemudian akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih nurut hawa nafsu daripada nurutin Allah. Nah, mengapa di sini dikatakan nanti menjadi hamba uang? Wah, ini banyak sekali yang masuk ke dalam area ini. Nah, maka kegagalan untuk mengerti prinsip dasar tentang mengasihi, tentang bagaimana mengasihi Allah atau nurut kepada Allah, sebetulnya berasal dari ketakutan akan kekurangan hal-hal yang mereka perlukan untuk hidup di bumi. Mereka selalu berhubungan dengan kesulitan keuangan. Nah, dasarnya adalah soal uang. Mengapa? Ini mengaburkan tentang siapa Allah dan bagaimana Allah bekerja dengan hikmatnya dan kebijaksanaannya. Kalau ternyata orang lebih terpikir soal duit setiap hari, maka orang tersebut masuk ke dalam orang yang bukan rohani, tapi bersifat materialistik. Hal-hal yang kebendaan terus-menerus. Ukurannya soal hal kebendaan. Kebahagiaan didasarkan atas kebendaan yang ia dapatkan. Kenyamanan yang ia bisa terima. Makanan enak yang bisa ia santap setiap hari. Mereka setiap saat bahkan ingin melihat buktinya mana di daerah ini terus-menerus. Semakin mereka membutuhkannya dan memang betul setiap hari bahkan selalu akan berkekurangan akan uang. Meskipun tampaknya sudah cukup tabungannya tapi ngerasa kurang terus karena cicilannya semakin banyak, bayarnya semakin banyak, tagihan semakin banyak. Maka akan semakin banyak berkekurangan. Semakin mereka membutuhkannya, semakin sulit mereka mendapatkan uang. Semakin sulit mereka akan mendapatkan kecukupan. Rahasia di dalam hal keuangan ini adalah jika seseorang menginginkan sesuatu di bumi melebihi apapun, semakin banyak keringat yang mereka harus hasilkan untuk itu. Semakin banyak volume pekerjaan yang mereka harus lalui, termasuk misalnya soal pelayanan dan banyaknya persembahan yang akan mereka terima. Jadi mereka bekerja sana sini sebagai profesional. Bapak Ibu sekalian, mereka menginginkan sesuatu di bumi melebihi apapun. Misalnya ingin liburan kah, ingin pekerjaan yang ingin mendapatkan makanan yang nyaman, ingin penghidupan yang layak, ingin lebih layak, ingin rumah yang lebih besar. Entah dengan satu
trik-trik tertentu, oh nanti kalau rumahnya besar bisa nampung banyak jemaat, kalau lagi komsel dan sebagainya. Perlu kita sadari, ini mungkin jebakan. Karena semakin banyak keringat yang harus mereka hasilkan untuk itu. Itu sebetulnya keringat yang semakin banyak itu muncul dari ucapan Tuhan kepada Adam. Akan mengolah tanah dan kemudian timbul semak duri. Tetapi semakin mereka mempercayai Allah mereka, kasih Allah tidak akan menolak untuk menolong. Bahkan Allah tidak dapat menghentikan siapa yang hendak Dia tolong. Kalau dilihat dalam Kejadian 22 ayat 14, Abraham adalah contohnya. Bagaimana kemudian Abraham bertemu muka dengan Tuhan sebelum dan sesudah di Padang Aram. Di Padang Aram papanya meninggal. Ya. Sebelumnya berjumpa dengan Tuhan, Abraham, keluar dari tanahmu. Ya, dari tanah Ur Kasdim atau Mesopotamia. Keluar di situ dia bawa bapaknya, bawa ponakannya. Ya, kemudian mampir di Padang Aram, bapaknya mati. Nah, di Padang Aram, bapaknya mati, Lotnya masih ikut. Bapak dan Ibu sekalian. Sebetulnya Abraham harusnya pergi sendiri bersama dengan istrinya Sarai. Tapi mengapa mesti bapaknya dan Lot ikut? Tetapi toh Tuhan tetap dengan anugerahnya tetap menyertai Abraham sampai dengan Abraham memenuhi panggilannya dengan sungguh-sungguh. Sampai dengan di Kejadian 22:14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh. Mengapa Tuhan menyediakan? Tadinya mau ngorbanin Ishak, ternyata Tuhan menyediakan korban yang lain. Tuhan nyediain. Bukan kita yang berupaya, kita boleh berupaya, kita boleh bekerja, itu enggak salah. Tapi dengan berpikir bahwa Tuhan menyediakan, berarti kalau ternyata kita masih berkekurangan juga, kita masih mempunyai mental seperti manusia perjanjian lama yang di bawah kutub. Masih belum mempunyai roh yang membuat kita jadi anak Allah atau ahli pewaris. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sekarang masuk ke dalam wilayah ini lebih dalam, yuk kita sekarang buka hati kita masing-masing. Benar-benar nanti kita akan masuk ke dalam wilayah pembongkaran hati ini lebih dalam. Sudahkah kita betul-betul stabil dalam keuangan? Sudahkah kita mengerti sekarang yang memimpin kita itu Tuhan dan keuangannya bukan keuangan kita? Dia yang berikan penyediaan. Sampai dengan kita ngerti tentang siapa Elia, ia dari waktu ke waktu mesti melihat penyertaan Tuhan. Ia bahkan tinggal di sungai Kerit sampai dengan Tuhan menyuruh Gagak untuk mengirim daging, tidak untuk menimbun daging, mengirim daging secara berkala agar Elia mengerti Tuhan yang memelihara Elia. Mengapa demikian? Elia tidak disuruh untuk membawa stok banyak daging, agar Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa kepada Elia dan Elia sadar. Dari musim ke musim, Elia mesti mengerti penyertaan Tuhan yang berbeda-beda. Dari sungai Kerit, Elia pergi ke Zanda di Sarfat. Habis dari Zanda di Sarfat, Elia pergi ke Gunung Karmel. Habis dari Gunung Karmel, Elia pergi ke Yezreel. Habis dari Yezreel, kemudian Elia mendapatkan surat dari Izebel. Ia pergi ingin mati ke padang gurun Arar. Di pohon Arar. Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dari situ kemudian ia pergi ke padang gurun. 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Dari situ dari Gunung Horeb ia pergi lagi ke Samaria. Nah, Bapak Ibu sekalian. Berulang kali Elia masuk ke dalam penyertaan demi penyertaan Tuhan. Apakah Elia itu orang miskin? Saya rasa tidak. Dia punya rumah, dia punya keluarga, meskipun nggak jelas siapa istrinya, siapa anaknya, di mana rumahnya. Yang pasti rumahnya di Tisbe, karena Tisbe itu ada di Gilead.
Panggilan Tuhan kepada Elia begitu jelas hingga ia bisa bergerak kemanapun Tuhan mau. Meskipun sesi demi sesi, musim demi musim, ia tinggal dalam musim yang kelaparan. Suasana Israel pada saat itu sedang kelaparan 3 tahun 6 bulan, ringan dan sebagainya. Tapi Tuhan menyediakan pemeliharaan kepada janda di Sarfat dan kepada yang lain. Oke? Mazmur 5:13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Orang benar diberkati Tuhan. Dan Tuhan memagari orang benar dengan anugerah seperti perisai. Mazmur 34 ayat 10, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi di dalam kasih bagaimana Allah mengasihi anak. Tinggal dalam kasih itu. Anak atau kita ini adalah anak Allah. Kita nggak bisa dibiarkan Allah begitu aja. Allah begitu mengasihi kita. Cuma yang ia inginkan, Yesus inginkan tinggal dalam kasih yang seperti itu. Nggak mungkin kita ditinggalin Allah begitu aja gitu. Udah deh, pokoknya dihukum deh. Kelaparan ya, nggak punya duit ya. Enggak lah. 10-nya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal dalam penyertaan berupa pagar tembok yang mengelilingi setiap keluarga yang mengasihi Allah. Kalau kita lihat dipagari seperti Ayub dulu dipagari juga oleh Tuhan. Bukankah Ayub itu bukan orang Israel? Bukankah Ayub bukan berasal dari orang yang turun dari suku Israel? Bukankah dia bukan penyembah Tuhan? Ya. Tapi lewat apapun saja yang dibangun oleh Ayub saat itu, dia berkenan di hadapan Tuhan dan dia saleh. Yang penting itu yang paling Allah sukai. Nah, ketika si iblis berusaha untuk menggoyang iman Ayub, menggoyang kepercayaan Ayub kepada Tuhan, Tuhan kemudian melihat apakah benar seperti itu, maka Tuhan membuka perlindungan pagar Ayub. Pagar Ayub diangkat dan segala yang Ayub punya habis. Itu pagar. Dan kalau kita dengan kepekaan kita hari ini, ada pagar yang melindungi kita, dan itu adalah anugerah Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 10, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang tamak itu apa sih? Orang yang nyimpan dengan serba berkekurangan. Noda lapar. Dalam Yesaya 36 ayat 26-27, Tuhan akan menjauhkan orang yang punya hati yang baru dari noda lapar. Begitu tahu tentang besarnya dan apa yang bisa dilakukan oleh uang segitu banyaknya, maka kemudian orang yang mempunyai sifat tamak akan banyak menimbun kekayaan. Barangkali kurang. Gimana kalau kurang? Apa bedanya dengan Yusuf? Apa ya waktu itu 7 tahun seperti menabung lumbung di dalam lumbung panen. Waktu itu Tuhan pelihara Yusuf dan pelihara Mesir untuk memelihara bangsa-bangsa di sekitarnya. Dalam perkara itu, bukan untuk menimbun, bukan untuk kemudian menjual dengan harga yang mahal. Itu tamak. Nah, Tuhan melihat hati, Bapak Ibu sekalian. Kalau hari-hari ini kita masih mempunyai keinginan banyak hal, dan kemudian apa yang kita punya sekarang masih kurang, nah perlu pemberesan bersama-sama dengan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, punya motivasi. Motivasinya apa? Tuhan berkati saya. Tuhan, saya berkekurangan, berikan saya uang. Makanya hari ini kita akan masuk one step higher.
one step deeper. Dasar untuk mengasihi Tuhan datang kepada Tuhan bukanlah kebutuhan. Tuhan, saya butuh ini, Tuhan, saya butuh itu, Tuhan, saya membutuhkan ini. Enggak, datang kepada Tuhan kita punya pengertian. Kita punya pengertian, Ia telah lebih dulu mengasihi kita dengan menebus kita, dan kita seyogianya memberi diri untuk kepentingan Dia. Itu dasarnya, mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita udah ditebus oleh kasih-Nya, dan sudah sepantasnya kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dalam setiap rencana dan kepentingan kerajaan Allah. Bukankah itu masuk akal? Bapak Ibu sekalian, dua orang dapat menikah bersama dengan motivasi memuaskan kebutuhan sendiri, baik kebutuhan seksual, biologis, atau yang lainnya. Tetapi kasih yang benar tidak didasarkan oleh kebutuhan seperti itu dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, tetapi oleh kemauan untuk menyerahkan diri. Nanti baca di Efesus 5, bagaimana Yesus datang kepada jemaat, Ia menyerahkan diri bagi jemaat. Untuk apa? Di salib. Untuk menyerahkan diri, untuk memberikan nyawa, memberikan rohnya. Ia memberikan diri mencuci kaki murid-muridnya. Tapi sebetulnya Ia berikan berupa apa? Rohnya, nyawanya. Digantung di kayu salib. Itu penyerahan diri yang harus kita lihat. Skopnya sangat luas. Oh, penyerahan diri ya. Bukan saya banyak butuhnya ya. Penyerahan diri bahwa Tuhan yang sudah menebus selayaknya lah. Kita yang sudah ditebus, kita adalah hamba dan Dia adalah Tuhannya. Tuhanku, hari ini kau pengen apa? Datang kepada Tuhan dengan motivasi seperti itu. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus mati menebus semua manusia. Tapi mengapa manusia yang ditebusnya masih punya kepengen dan kebutuhan berbeda-beda? Seharusnya ketika ditebus semuanya sudah mati. Kristus mewakili dia semua, mewakili semua orang untuk mati di kayu salib. Untuk mematikan apa? Salah satunya di antaranya kebutuhan-kebutuhan mendekat kepada Tuhan dengan permintaan doa yang panjang-panjang. Karena kemudian di ayat 15 ini lihat, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sampai di sini banyak orang mungkin, wah, sukar masuk ke situ, mah. Sukar untuk masuk ke dalam seperti apa yang Doni Yunus ajarkan itu. Sukar. Saya bukan membagikan ini dari pengajaran saya, bukan. Karena dasar untuk mendekat kepada Tuhan, Ia akan berikan kepada kita nyawa yang baru. Bukan kutub, tapi nyawa yang baru untuk kita bekerja, untuk kita punya usaha, untuk kita punya perdagangan dengan nyawa dan tenaga yang baru. Dan dengan prinsip yang benar. Apapun pekerjaan kita hari-hari ini, apapun yang kita lakukan karena dampak PSBB dan sebagainya, kita mesti bekerja di level yang berbeda. Yang penting Tuhannya sama. Seperti yang kita pernah dengar tentang Elia ya. Meskipun musim-musim panas, kekeringan, nggak ada apapun, tapi dia disertai Tuhan. Dan dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan meskipun sungainya kering, tapi ia dipelihara oleh janda di Sarfat. Dengan demikian Tuhan senantiasa memperhatikan apa yang Elia butuhkan untuk hidup. Sampai dengan diangkat dalam pengangkatan. Elia diperhatikan hidupnya, makannya, minumnya, bagaimana ia hidup sampai dia diangkat. Terutama ketika dia ingin mati saja di bawah pohon ara di padang gurun. Itu kemudian ia menemukan
ada makanan yang baru, roti dan air kendi. Kalau kita sekarang menerima perkataan firman, rema, berupa kasih yang dinyatakan oleh Allah kepada kita, dan kita menerima ini dengan sungguh-sungguh, maka sebetulnya itulah letak dasar kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan untuk hidup di muka bumi ini. Itu fondasinya, kasih kepada Allah. Karena kita tahu, kita akan mengerti, dan kita sekarang mengerti bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita hidup berkekurangan. Betul-betul, sungguh-sungguh Dia akan berikan kepada kita apa yang terbaik bagi kita. Menurut Dia, standarnya seperti apa, Dia yang punya standar. 1 Yohanes 3 ayat 16, lihat ini perkataan berupa wajib. Dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Wajib menyerahkan nyawa itu apa? Wajib pelayanan untuk melayani orang-orang di luar sana yang butuh Tuhan. Di luar sana banyak orang mungkin berteriak, mana Tuhan belum pernah jawab doa saya. Dan Tuhan butuh orang-orang tampil sebagai juru bicara. Apa yang Tuhan inginkan bagi mereka? Nah, mengapa tadi saya lukiskan soal perkawinan? Banyak butuhnya, banyak motivasinya. Ini misalnya ya, kalau si suami dipukul atau sebaliknya, si istri dipukul oleh suaminya dan berkata, aku minta cerai, apa untungnya aku kawin dengan engkau? Apa untungnya saya bersama-sama dengan orang yang sering memukul saya? Wah. Bapak dan Ibu, tahu nggak? Ternyata terdeteksi itu. Untungnya apa? Jadi perkawinan itu cari untung. Bukan penyerahan diri. Atau di mana harga diri sebagai suami aku injak-injak, datang pulang, datang ke rumah, pulang ke rumah, pergi dari rumah, berkeringat, pulang-pulang dicuekin, malah dihabisin. Mana harga diriku sebagai suami? Wah, ternyata si istrinya selingkuh dan sebagainya. Di mana harga diri saya? Motivasinya ternyata cari penghargaan. Bapak Ibu sekalian, kita sedang masuk di dalam penyaringan demi penyaringan. Akhir-akhir ini banyak orang ngalamin kasih jadi dingin. Ya. Betul? Karena menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa kita mesti dinamakannya mengalami ini semua. Agar kita sebetulnya bukan lihat masalahnya. Bongkar hatinya agar kita menemukan hatinya Tuhan dan kita selamatkan dari dunia ini. Semuanya hanya latihan saja. Kalau saya bagikan tadi pagi di Facebook, semua masalah itu pendidikan kehidupan berupa sarana untuk kita melatih diri bersama-sama dengan Tuhan agar kita lulus. Itu aja. Nanti baca di Ibrani 12 ayat 4 sampai 11. Itu sarana latihan. Tuhan tuh berkewajiban untuk melatih kita. Karena kita bukan anak gampang. Kalau di dalam Alkitab edisi terjemahan bahasa Inggris, kita tuh bukan anak haram. Kita tuh anak yang sah. Maka kalau kita diakui sebagai anak, maka kita disesah. Dididik, didisiplinkan. Ada risiko anak-anaknya nggak bakal ngerti pendidikan ini, makanya saya kasih pengertian hari ini. Yuk sama-sama ngerti, sekarang kita sedang dididik, disekolahkan dengan cara-cara yang benar-benar sekolah kehidupan. Agar kita ngalami yang namanya apa? Keluar sebagai pemenang, bukan di DO. Ya. Tapi bila cara pandangnya biar Tuhan, kalau aku dipukul hari ini, biar pasanganku menerima dampaknya, menerima akibatnya. Aku membiarkan kau Tuhan jadikan suamiku atau istriku jadi hamba Tuhan. Maka motivasinya kemudian adalah semakin besar aniaya, semakin besar himpitan, semakin besar masalah, semakin banyak kemudian kita bayar harga. Pak, bukannya semua bayar harga tuh semuanya sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib? Iya. Tapi nanti saya akan bagikan.
Bagaimana kita bisa bayar harga? Maka ketika kita bayar harga, semakin ia boleh meminta Tuhan jadikan pasangannya yang berletak kekerasan kepada dirinya sebagai hamba Tuhan yang berkualitas. Bila kita ditentang oleh orang yang memusuhi kita karena firman yang benar yang kita sampaikan, yang kita beritakan, tentu dipaksa menjauh bukan? Tapi jangan pandang sebagai musuh. Jangan pandang pasangan kita sebagai musuh, namanya juga latihan. Jangan pandang sesama kita sebagai musuh, namanya juga teman-teman kita di lingkungan kita atau di negara kita atau di wilayah kita sebagai orang-orang yang sedang mengasah kita untuk kita keluar jadi pemenang. Jangan anggap jadi musuh. 2 Tesalonika 3 ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara beriman. Jangan dianggap sebagai musuh. Tegur dia sebagai saudara seiman. Kalau nggak mau dengar firman, kalau nggak mau dengar teguran, kalau nggak mau dengar nasihat, tandai dia. Bukan akhirnya dimusuhin, bukan. Dan Alkitab mengatakan jangan bergaul dengan dia. Mengapa jangan bergaul? Jangan terlibat begitu dalam sampai akhirnya melibatkan emosi. Kalau kita melibatkan emosi atau hatinya yang lama, kita akan ketularan karakternya dia. Itu jiwanya terbuka, kita yang buka celah di situ. Itu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu sekalian mengerti ya? Tolonglah mereka yang perlu ditolong dengan kasih, bukan dengan ego kita untuk kita ingin merubah orang. Pak, saya terbeban oleh tetangga saya, Pak. Oh ya, bebannya kenapa? Saya ingin merubah dia, Pak. Dia betul-betul harus merindu Tuhan, Pak. Oh, orang yang belum merindu Tuhan betul-betul gimana rubahnya? Pokoknya saya mau doakan, Pak. Doakan, datang ditegur orangnya jadi pahit hati, dua-duanya pahit hati, akhirnya dua-duanya tumbang juga. Bapak Ibu sekalian, mengapa? Karena kita kemudian bukan salah maksain orang berubah, tapi kitanya belum diubahkan. Itu hati-hati. Kemudian kita mesti ngikutin pimpinan Tuhan, bagaimana yang bisa rubah itu adalah Tuhan. Bagian kita hanya nurut. Sampaikan firman. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melakukannya dan berhasil. Itu ayatnya. Jadi firman yang melakukan, bukan kita. Dan sifat dan tabiat yang kita punya bisa merubah orang itu. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Pasti nggak akan bisa, ada benturan-benturannya. Ini serius loh. Pasti banyak benturan-benturan tentang egonya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang bayar harga ya. Pak, tadi Bapak bahas tentang bayar harga. Bukankah semua sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di kayu salib? Bukankah kita semua tinggal mengikuti aja, Pak? Tinggal terima dan amin aja. Ya, kalau Anda mau begitu silahkan. Tapi saya mau nyatakan, apa yang sedang saya ajarkan saat ini, yang bagikan saat ini adalah berupa bayar harga. Versi orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus dan lahir baru. Karena kemudian, kalau kita sedang bergaul atau sedang hidup di dalam tubuh Kristus, kita mesti melakukan bagian-bagian kita dengan sungguh-sungguh, tulus mengasihi Tuhan dan menyerahkan diri untuk pelayanan, untuk menyenangkan Tuhan. Itu prinsipnya, itu motivasinya. Bukan untuk yang macam-macam, untuk penghasilan, untuk tambahan penghasilan, untuk profesi. Oh, salah. Berat. Salah banget, salah berat. Lihat ini ayatnya yang pertama, kita mesti betul-betul dengarkan Roh Kudus dan lakukan setaat mungkin apa yang diperintahkan Roh Kudus kepada kita. Kemudian ada orang berpikir bahwa orang yang memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan, perpuluhan yang terbaik kepada gereja yang besar, kepada hamba Tuhan yang berkaliber urapannya tinggi dan sebagainya. Sebetulnya apakah betul seperti itu? Coba kita lihat 1 Samuel 15 ayat 22. Yang penting dengarkan dan lakukan ketaatan. Yang pertama itu ya.
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Dibandingkan dengan suara Tuhan dan memberikan korban bakaran dan korban sembelihan. Ini menyangkut soal bagaimana Raja Saul yang harusnya membunuh Raja Agag dan ternak-ternaknya juga semuanya. Tapi ternyata Saul lebih memilih untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bagus nggak tuh persembahan yang terbaik buat Tuhan? Dia pikir baik, tapi Tuhan nggak suka. Nggak suka korban persembahan dan sembelihan yang diberikan oleh Saul kepada Tuhan. Pada hari itu Tuhan nggak suka akan korban-korban seperti apa yang Saul berikan. Maka Samuel menegur, harusnya Agagnya dimatiin sama Saul. Harusnya ternak-ternaknya pun nggak layak jadi korban bakaran dan korban sembelihan bagi Tuhan. Harusnya Saul bunuh semuanya, nggak layak semuanya itu bagi Tuhan. Makanya dibandingkan dengan ketaatan, apakah Saul taat nggak sama Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya apa? Sebelum kita lakukan sesuatu yang kita pikir terbaik dan terbaik itu, kita mesti dituntun oleh Tuhan untuk melakukan. Ini gimana nih? Apa persembahan yang Tuhan senangi? Yang pertama Tuhan senangi akan persembahan itu. Yuk beri diri untuk kita mempersembahkan setiap hari kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan. Bukankah itu ibadah maunya sejati? Setiap hari kita betul-betul menyiapkan tubuh kita untuk sebagai Tuhan bicara, bekerja dalam diri kita. Pertama itu setiap hari. Dan yang berikutnya adalah kemudian dengerin instruksi demi instruksi dengan jelas dan lakukanlah dengan setaat-taatnya. Dibandingkan dengan korban sembelihan. Tuhan belum memperhatikan itu kok sebetulnya. Perhatikan dulu tubuhmu dipersembahkan, kemudian dengarkan ketaatan. Tuhan perhatikan dua syarat itu. Jangan terburu-buru mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Belum tentu yang terbaik buat Tuhan itu yang Tuhan terima. Oke. Nanti ya, itu berupa korban. Korban seperti apa yang Tuhan senangi ternyata. Tubuh kita dipersembahkan sebagai korban yang hidup, ibadah yang sejati. Kemudian yang keduanya, dengarkan dan jelas, dengarkan dan perhatikan dengan jelas apa yang Tuhan suruh lakukan. Oke. Dan yang kedua, harga yang dibayar untuk itu mahal dan ada harganya. Ini yang seringkali mungkin diinterpretasikan salah oleh orang-orang. Pak, bukankah semua perlakuan kita kepada Tuhan kan Tuhan sudah bayar lunas semuanya, bukankah itu semua sudah lunas dibayar? Ya betul, amin, saya percaya itu. Tapi sekarang ada juga bagian kita yang kita harus bayar harga dengan mahal dan ada harganya setiap hari. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 24 ayat 24, setelah perkara Daud berbuat kesalahan ketika ia cacah jiwa atau ngitung pasukannya dan Tuhan nggak suka, kemudian timbullah tulah ke atas pasukan Daud karena ada roh maut di atas pengirikan Araunah. Ya. Maka di dalam 1 Samuel 24 ayat 24, tetapi berkatalah raja kepada Araunah, karena Tuhan menginginkan adanya persembahan korban. Maka Daud datang kepada yang punya tanah itu. Yang punya tanah datang raja. Oh pasti kan menyerahkan. Udah deh, gak usah dibeli raja. Udah aku serahkan aja kan aku pendudukmu. Baik kan? Baik kan? Bukankah raja semuanya menjadi milik semuanya? Menjadi pemilik tanah atas semua penduduk di Samaria itu. Di Yehuda itu. Bukankah demikian? Enggak. Daud gak pengen ada gratisan. Daud memberikan upah, bayaran yang sesuai dari pembelian tanah itu
untuk korban bakaran kepada Tuhan. Padahal tempatnya sendiri sebetulnya tinggal, mungkin menurut saya tinggal nyewa saja kan tempat bakaran, tapi Tuhan menetapkan beda kepada Daud. Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud menghormati Tuhan, Daud menyerahkan korban kepada Tuhan. Apa yang ia pikir? Ia bisa menyenangkan Tuhan. Kalau kita mendengar kata mesbah, itu artinya ada sembelih, ada persembelihan di atas. Dan mesbah berarti apa? Sembelihan, nyawa yang diserahkan. Daud menyerahkan bagian dari hartanya, itu berupa nyawa. Itu berupa bagian dari hidup Daud. Itu penting buat Daud, tapi Daud mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, baru di situ kita bayar harganya. Berapa yang kita mesti bayar? Nah, kalau di sini sesudah itu Daud membeli tempat pengerikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan pula itu berhenti menimpa orang Israel. Berapa sih harga yang harus dibayar mahal? Oleh karena itu mungkin buat beli tanah Daud itu sangat kaya. Dia raja Israel, dia bisa beli apapun. Dia punya kekayaan yang luar biasa, bisa saja begitu ya. Nah, tapi apa sih yang mahal buat Daud? Nah, ini nih yang ketiga. Mahal dan ada harganya. Harganya mahal banget. Apa sih yang semahal apa sih? Oh, enggak, yang mahalnya bukan duit. Bukan. Tapi bisa aja mungkin perasaannya Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu. Pikiran-pikiran Bapak Ibu. Mungkin mengorbankan perasaan Bapak Ibu juga. Kita semua datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, hati yang dikoyakkan. Itu artinya apa? Itu mahal banget. Dan itu Tuhan sukai. Mungkin kita diharuskan untuk memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain dan melupakan masalah itu. Jangan dendam. Jangan membayar apapun yang perlu. Misalnya bayar nyawa, ganti nyawa. Lepaskan nyawa, ganti nyawa. Wow, kalau misalnya kita dirugikan, kita datang. Betul-betul kita datang ke pengadilan negeri, ke polisi, biar dipenjarain. Ini yang dimaksud dengan akan ada yang hancur, remuk redam, ada yang luka. Mungkin yang lukanya hati yang lama. Mungkin yang lukanya perasaan yang lama. Mungkin yang dihancurkannya adalah bejana yang lama. Selaput-selaput selubung-selubung jiwa yang menyelubungi kita selama ini. Tapi ketika kita mengerti itu semua adalah satu penghambat kita bertumbuh. Dan Tuhan ajarkan demikian untuk kita ngampunin, memberkati, melupakan. Bahkan minta ampun, minta maaf ya. Saya salah. Padahal kita nggak salah. Tahu nggak, kita sedang bayar harga yang mahal banget. Mahal. Itu melibatkan perasaan kita. Melibatkan harga diri kita, martabat kita. Itu mahal. Bagi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus mungkin, enggak, saya mau lakuinnya. Oh, belum. Belum sampai ke titik itu. Pasti belum. Pasti bisa bilang begitu. Tapi kalau sudah sampai di titik itu, Bapak Ibu sekalian pasti ngalamin betapa mahalnya. Betapa mahalnya begitu sakitnya hati itu dibuka, dikoyakkan oleh Tuhan. Maka cocok sekali apa yang dikatakan oleh Daud dalam kitab Mazmur 51 ayat 17. Dari 15 sampai 19 deh ya. Karena kitab Mazmur versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya beda. Saya akan sarankan Bapak dan Ibu sekalian baca dari ayat 15. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.
dalam tertekan, dalam keadaan yang gak enak, selalu memuji-muji. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan mungkin punya hati yang berbeban berat, selalu ngampunin, kita suruh puji-pujian kepada Tuhan. Berat banget, berat, betul. Butuh adanya kerendahan hatian dari kita kepada Tuhan. Untuk kita mengucapkan syukur. Untuk kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Kau baik. Waduh, itu butuh harga yang mahal. Yang dibutuhkannya hati yang lama dikorbanin. Mahal, betul. Ya, betul. Saya akan ngasih satu pendalaman hati yang dalam banget bahwa kita mungkin akan ngalamin hal yang demikian. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Saran saya adalah, kalau engkau nggak sanggup ngampuni, nggak sanggup melupakan kesalahan orang lain, menyimpan kesalahan orang lain, datang kepada Tuhan dengan hati yang seperti ini. Hati yang bersedia dikoyakkan oleh Tuhan. Bilang pada Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup ngampuni. Tuhan saya nggak sanggup untuk melepaskan pengampunan. Saya nggak sanggup untuk melupakan semua permasalahan itu. Saya seperti diinjak-injak. Katakan. Saya seperti dianiaya, dihina, dimaki, harga diri saya seperti diinjak-injak. Martabat saya seperti ditelanjangi, seperti bagaimana Tuhan. Anda akan kehabisan kata-kata kemudian mengapa? Karena itu berasal dari hati yang lama. Ketika kita mengucapkan demikian, itu pikiran-pikiran hati yang lama. Kalau kita udah ngikutin lahir baru ya, itu yang harus kita lakukan. Lahir baru dulu, kemudian nemu yang begini. Itu yang kita lakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengungkap kembali di dasar hati kita yang lama sampai dengan ia dorong semua keluar dengan kejujuran kita, dengan kelemah lembutan kita, dengan keterbukaan kita. Keterbukaan bahwa kita itu mau dikuduskan, mau diluruskan, mau dibenerin, kita jujur. Kemudian itu semua terangkat keluar dari hati yang terdalam dan firman Allah mampu. Ia adalah air hidup yang sampai meluapkan, sampai membersihkan di dasar hati kita yang terdalam itu. Karena ketika kita menyerahkan jiwa yang hancur, hati yang patah remuk itu, kita sedang mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah kita. Dan itu sangat dihargai oleh Allah. Dibanding kita memendam perasaan kita dan kemudian meledak. Meledak biasanya kita emosi dan kemudian apa yang emosi keluar kutuk. Kita kemudian membunuh. Kita kemudian mencelakakan orang yang kita sedang bermasalah. Tapi dengan membiasakan diri datang kepada Tuhan dengan korban sembelihan seperti ini, kita kemudian akan ngalamin kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang hina yang seperti ini. Ia menghargai kita. Setelah kita mengakui yang seperti begitu di depan Tuhan, Ia akan berikan kepada kita kelepasan. Ini yang indah. Tuhan berikan kepada kita hati yang diubah. Seperti Elia menemui kematiannya, kematian tubuh kedagingannya ya. Tubuh kedagingan, pikiran-pikiran kedagingannya di bawah pohon arat. Kemudian Elia sanggup berjalan 40 hari 40 malam dengan makanan yang didefinisikan sebagai makanan dari malaikat Tuhan. Makanan surgawi. Mungkin bentuknya roti bakar dan air kendi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dapetin makanan seperti itu hari ini, yang paling tinggi tetap rema. Tuhan bilang ngampuni, ya Tuhan saya mau ngampuni. Dengan hati yang remuk redam seperti itu, maka kita betul-betul mengalami transformasi. Seperti Elia diangkat, kita pun akan diangkat dalam kemuliaan.
Pada hari-hari kita ngempunin orang, biasanya ada beban. Tapi ketika Tuhan mengangkat beban-beban itu, kita akan dikenakan huk oleh Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal yang Tuhan suruh untuk bukan melupakan masalah itu, bukan. Untuk sebetulnya sedang membentuk karakter dan hati kita. Dan ini yang kemudian yang kita mesti lakukan. Lakukanlah setiap hari apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam huknya itu, yaitu adalah dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Ini yang mesti dilakukan setiap hari oleh kita. Apa katanya? Sebab itu marilah kita oleh Dia, sebab itu marilah kita oleh Dia yang di dalam kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tahu nggak ketika kita membiarkan Dia ambil alih, pikiran kita diambil alih, karakter kita diambil alih, hidup kita bahkan diambil alih, program hidup kita, rutinitas kita pun akan diambil alih. Maka yang terjadi adalah keluarnya mulut suara akan berbeda dengan yang sebelumnya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yang bisa mengucapkan korban syukur bukan lagi hati yang lama, tapi Dia yang di dalam diri kita yang memprogram ulang kembali. Bagaimana kita bisa melakukan huk yang dari Tuhan, yaitu bersyukur, dan bersyukur. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah lupa, kamu berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Anda kemudian dikenakan huk untuk membiarkan Tuhan hidup, Tuhan bekerja, dan Tuhan itu nyata dalam hidup kita dengan tindakan yang sangat mudah dan sangat simpel, ucapan bibir, dan itu pun datangnya dari Tuhan juga di hati kita. Kalau yang saya latih setiap pagi adalah begini, datang kepada Tuhan, puji-pujian, penyembahan, entah itu berbahasa roh, entah itu mazmur, puji-pujian, nyanyian apapun yang hendak kau sampaikan, ikuti dinamika Roh Kudus yang ada di hati kita. Jangan, mungkin kita akan mengingat lagu-lagu yang pernah kita nyanyikan, tapi setelah lagu itu selesai beres, ada satu masa di mana kita mengucap akan kebaikan Tuhan. Kita bisa puji-pujian, kita bisa bermazmur, atau kita bisa berbahasa roh. Yang saya lakukan adalah puji-pujian dan bermazmur. Dan ketika saya ingin melakukan puji-pujian dan bermazmur, roh yang di dalam diri saya menuntun saya untuk bermazmur dengan irama, dengan isi perkataan yang ia ingin. Dan disesuaikan dengan irama-irama lagu yang saya senandung. Bapak dan Ibu sekalian, itu ada harmonisasi yang indah dengan apa yang sedang kita bangun dan apa yang sedang Tuhan siapkan. Tuhan mimpin jalan di depan, Tuhan membentengi kita dari setiap feeling kita, dari setiap celah-celah, dan Ia menopang kita. Selain Ia pimpin, Ia membentengi kita, dan Ia menopang kita, dan Ia menguatkan kita. Bapak dan Ibu sekalian, Ia merintis jalan-jalan. Ia merintis segala sesuatu dengan pikirannya, dengan pergerakannya, dengan perarakan kemenangannya. Sehari-hari yang kita lakukan adalah itu. Dan dari apa sebetulnya yang kita bangun? Dari yang tadi saya bilang. Persembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Itu korban yang indah bagi Tuhan. Dan yang kita pikirkan adalah kita ya, tadi ya, kita ucapin, kita korbanin, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan sampai ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata nggak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, saya lakukan ini secara
bolak-balik Bapak Ibu sekalian. Saya menyadari anugerah Tuhan. Saya berangkat dari situ, anugerah Tuhan bekerja dalam diri saya. Saya penginjilan, saya lakukan pengajaran, saya buka online, saya buka pemberitaan online, bahkan saya buka inbox messenger untuk Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudariku yang butuh bantuan atau butuh dukungan doa. Saya terima. Betul-betul waktu-waktu saya silahkan yang mau datang untuk mengenal Tuhan, kita berdoa bersama, yuk kita kenali Tuhan sama-sama lewat doa bersama atau penyembahan bersama di online atau apapun itu, silahkan. Nah, tetapi ketika saya lakukan hari demi hari, yang saya lakukan yang barusan itu, Bapak Ibu sekalian, ini rema buat saya sebetulnya. Dan ketika saya lakukan itu, tahu nggak sebetulnya? Ia lakukan terlebih dulu. Jadi yang saya lakukan dulu, saya terima anugerah Tuhan dan melangkah. Banyak kan perlu dibereskan kan, dari anugerah Tuhan yang saya perbuat itu, saya banyak yang dibereskan juga. Dan saya bersyukur, kalau saya dulu begini, saya level begini, ini kayaknya saya nggak layak ya jadi penginjil gitu. Tapi anugerah Tuhan mengangkat saya. Nah, apa yang saya lakukan belakangan hari ini, justru dari tingkat yang sederhana. Sampai dengan hati saya diremukan kembali, sampai hati saya dipersembahkan kembali, sampai betul-betul dibongkar kembali oleh Roh Kudus semua isi-isinya. Dan ternyata dari apa yang saya lakukan pertama dan yang barusan itu, tetap saja Roma 3 ayat 25 pengertiannya dapatnya Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ia nunjukin keadilan. Mengapa ia nunjukin keadilan? Bahwa hari ini banyak orang yang ngalamin permukaan demi permukaan, tapi mungkin masih hidupnya menurut kita yang sudah rohani, mungkin masih banyak kekurangannya, masih banyak yang perlu ditegur, yang perlu dibereskan. Anda nggak layak, Anda nggak cukup layak jadi pemberita Injil, Anda belum layak jadi pendeta, Anda belum layak jadi penggembala, Anda belum layak jadi pemberita Injil, Anda belum layak, Anda belum layak. Hari-hari ini Tuhan tunjukkan keadilannya. Bukan seberapa Anda dan seberapa saya layak. Tapi ia adil, ia nunjukin kepada kita. Ia biarkan apapun saja di masa lalu. Begitu belum dibereskan, iya, tapi anugerahnya membuat kita tetap mengampung di atas. Kita tetap berdiri dalam anugerah itu, kita dijagainya, dilindunginya. Sampai kita ngalamin penghancuran-penghancuran hati lama kita. Penghancuran-penghancuran karakter lama kita. Penghancuran-penghancuran pikiran-pikiran kita. Bapak dan Ibu sekalian, itu indah. Indahnya mengapa? Jadi kita bisa mengasihi banyak orang dengan parameter Tuhan yang mengasihi banyak orang. Tuhan yang tunjukkan kepada orang itu bagaimana mengasihi dia dan itu cukup. Mengapa saya jadi rugi? Mengapa saya jadi marah karena orang itu tampak lebih dikasih oleh Tuhan? Apakah saya jadi kurang kasih dari Tuhan? Enggak. Kalau ternyata hari ini Tuhan lebih menjawab doa orang lain dibanding doa yang saya lakukan, itu semata-mata karena Tuhan sedang menunjukkan keadilannya. Bukan ia tidak adil pada saya, enggak. Karena saya bisa saja di depan Tuhan, kamu sudah lebih matang. Ayo sekarang ketahui kebenaran. Tanggakan lagi apapun saja yang masih salah. Bongkar lagi apa yang salah. Mengapa kamu punya pikiran begitu? So, setiap pertemuan dengan Tuhan dipastikan kita akan banyak diubahkan. Itu yang paling tepat. Kalau pertemuan dengan Tuhan daily, rutin, setiap hari, tapi orangnya gitu-gitu aja, itu pasti belum bertemu dengan Tuhan. Yang saya mau dan saya inginkan adalah ketika saya bertemu dengan Tuhan, selalu ada revelation yang baru. Selalu ada hati yang diubahkan terus-menerus. Selalu ada pertumbuhan terus-menerus. Dan ia akan tunjukkan keadilannya. Siapa dia dan siapa kita. Yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian, lakukan yang 5 langkah tadi. Yang pertama,
Yang pertama adalah serahkan tubuh kita kepada Tuhan. Lalu kemudian anggaplah itu sebagai satu persembahan yang indah yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Bukan harta, bukan kekayaan, kan? Tapi tubuh dan hidup kita. Kemudian dengarkan apa yang sedang Tuhan katakan. Standarnya apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita, kemudian kita lakukan, itulah ketaatan yang Ia ingin. Dan yang kedua adalah kita akan kemudian masuk kepada pemberian harga pengorbanan yang mahal, dan itu ada harganya. Apa harganya? Akan ada yang hancur, akan ada yang remuk redam, adanya luka. Tapi luka, remuk, hancur itu berupa pembongkaran hati lama. Untuk kemudian kita muncul hati yang baru yang dari Tuhan. Yang penuh puji-pujian, yang penuh dengan ucapan syukur, yang penuh dengan apa yang Tuhan sukai. Dan kalau kita melakukannya dengan setia, di langkah yang keempat, kita kemudian oleh Tuhan yang menggerakkan kita dalam tubuh ini. Kita mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kemudian janganlah jemu-jemu berbuat baik. Dan kemudian di tingkat pengertian yang paling akhir, ternyata kita menemukan bahwa Tuhanlah yang telah melakukannya terlebih dulu. Dan ini adalah siklus. Kemudian kita masuk lagi ke siklus yang pertama. Diulangin terus. Hingga hati lama kita benar-benar enggak berfungsi, enggak berkata-kata lagi dengan paradigma, dengan cara pandang yang sama. Bapak Ibu sekalian, siklus itulah yang sedang kita hadapi sekarang. Yuk, kalau Anda mulai luka batin lagi, Anda mulai kecewa lagi, datang kepada Tuhan, sembahin tubuh kita lagi. Barangkali ada tubuh kita yang menyimpan memori yang buruk. Serahkan lagi kepada Tuhan. Ikuti lagi apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan dan ketaatannya. Dan juga apa yang mahal yang akan kita serahkan kepada Tuhan. Apakah itu harga diri, kesombongan, keangkuhan, ambisi seperti Elia? Lalu kemudian berjalan bersama dengan Tuhan, mulai mengucapkan syukur. Dan kemudian Tuhan tunjukkan kepada kita keadilan. Anda diberkati oleh materi ini, silakan repost, bagikan kembali, dan besok saya akan bagikan kembali lebih dalam tentang kasih adalah atmosfer di dalam dunia roh. Anda akan bernafas dengan indah, akan bernafas dengan tenang, lepas dari kekejutan, lepas dari ketakutan, kecemasan, apapun, karena Anda bernafas di lingkungan yang indah. Dan dalam akan pengenalan akan Allah. Anda akan tenang, dan Anda akan ngalamin pembebasan penuh dari setiap pikiran-pikiran jahat yang mungkin muncul lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, Engkau baik dan Engkau dahsyat dalam setiap keputusan-Mu. Kami menghargai setiap hal yang Kau putuskan dan kami ingin masuk ke dalam setiap kebijaksanaan-Mu itu. Mari Bapak, kami siap untuk menanggalkan segala apapun yang kami pikir, kami telah lakukan ini, kami telah lakukan itu, kami telah berbuat mujizat ini, kami telah berbuat mujizat itu, kami telah berbuat baik ini dan itu. Bapak, kami mohon sekarang Engkau beri pada kami hati Tuhan Yesus. Ini hati Tuhan yang sudah kami punya. Tapi seringkali masih disusupi dengan hati-hati yang lama, yang bersanding tapi masih bisa bicara. Bapak, kami mohon. Hati yang lama adalah racun. Celah. Untuk kami kemudian menjadi orang kedagingan kembali. Kami tidak mau terjadi, Bapak. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau tenggelam dalam kasih-Mu. Kami mau dibangun dalam keserupaan dengan Kristus. Maka Bapak, malam hari ini, kami ingin membangun hubungan yang baik, intim, indah, erat dengan. Maka Bapak, kami sekarang persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang tubuh, yang hidup, yang berkenan di hati-Mu. Ini ibadah kami yang sejati. Ibadah kami yang sejati ini adalah korban. Tubuh kami adalah korban. Ini berharga bagimu. Ini paling dipandang indah oleh-Mu. Oh, kami
bersyukur kau menyukainya. Bapa, hadirlah dalam tubuh ini. Bertahtalah dalam tubuh ini sebagai Bapa, sebagai Allah kami. Maka Bapak silakan, engkau operasikan apa kau pandang baik. Terutama soal standar yang sedang kau ajarkan dan kami mengertinya. Dan ketika kami mendengarnya kau bicara, kami berjalan dipimpin olehmu, hidup di dalam ketaatan. Dan mari Tuhan Yesus, hidupkanlah ketaatan yang kau punya itu di hati kami masing-masing. Kami mau mengenakan kuk yang engkau suruh kepada kami. Kami mau kenakan kuk itu. Kami mau berjalan dipimpin oleh rohmu, oleh pengajaranmu, oleh pendidikanmu. Dan sekarang kami mau bayar harga ikut engkau. Meskipun hari ini mungkin yang ditanggalkan banyak. Dan itu masih berharga buat kami. Ini hati yang lama, isinya berupa keangkuhan, cinta akan dunia, cinta akan entertainment, cinta akan pekerjaan-pekerjaan dunia, atau apapun yang kami terikat kepada dunia, apapun itu yang engkau tidak suka Tuhan. Mari Tuhan buka selubung ini. Atau ketika kami mempunyai kesombongan untuk tidak mengakui bahwa kami salah. Kami tidak mau mengampuni orang lain, tidak mau memberkati orang lain, kami tetap menyimpan kesalahan orang lain. Ini kami mau buka. Kami mau buka Tuhan. Kami mau serahkan ini kepadamu. Tolong Tuhan, tolong kami, tolong kami. Ini hati yang harus dibuang semua. Kami mau bayar harga. Ini pasti mahal. Ini pasti bikin kami luka Tuhan. Bikin kami menangis, bikin kami merasa tersayat. Tapi Tuhan kami mau semua. Ini kami mau dioperasikan oleh kasih. Kami serahkan semua luka kami. Hati kami yang tergores ini, kesombongan. Semua. Ambil Tuhan. Ambil. Roh Kudus silakan ambil semua. Luka-luka ini, luka-luka batin. Ya kekurangan uang, ya orang tua enggak perhatian, ya gembala enggak perhatian, apapun itu. Oh, lingkungan situasi yang tidak mendukung. Oh, senantiasa mengalami kekurangan-kekurangan. Tidak diperhatikan, kurang kasih, rasanya kurang kasih terus. Atau Tuhan tidak adil. Oh Tuhan semuanya, buang saja. Buang saja hati yang isinya yang begituan. Saya mohon, saya mau cabut hati ini, saya serahkan di tahta, di singgasanamu, di hadiratmu Tuhan. Sebagai persembahan. Ini Tuhan, hati yang remuk, jiwa yang hancur. Dan kami mau mengenakan perintah. Silakan kau perintahkan kami untuk lakukan kami apa. Bergerak di hati kita. Maka Tuhan silakan ajari kami bersyukur. Ajari kami menyembah. Ajari kami menyembah dalam puji-pujian dan memas. Ajari kami berbuat baik. Ajari kami, pimpin kami di jalan-jalan. Topang kami di jalan-jalan yang berat. Kelilingi kami Tuhan dengan pagar dan tembok-Mu. Agar kami terlindung dengan aman ketika kami mau taat. Kami melakukannya demi Engkau, kami mengasihi. Dan Tuhan bangunkan kesadaran kami. Bahwa Engkaulah yang telah melakukannya terlebih dahulu bagi kami. Kami memandang kepada perjalanan-Mu yang ajaib. Kami hidup di dalamnya. Dan Kau berikan kepada kami keadilan. Orang-orang benar yang diberikan keadilan. Penjagaan, berkat, kemuliaan, kehormatan yang Kau beri. Itu cukup bagi kami untuk hidup di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup pengumuman online pada malam hari ini. Materikan Roh Kudus di hati kami masing-masing apa yang diajarkan, yang dibagikan. Jadi rema, jadi akal budi yang membuat kami gampang merespon, gampang sadar. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Wow, terima kasih ya. Kiranya
materi hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian dan membuat Bapak Ibu sekalian bersemangat, bersukacita dan punya pengharapan lagi. Kiranya hari-hari Ibu, Bapak, serta saudara-saudariku penuh dengan hadirat Tuhan dan biarlah kiranya penuh dengan puji-pujian. Selamat malam, saya Doni Yunus mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.